Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you getting on? I hope you are all in a good condition. Berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 12 masih bersama Bu Dini. Di semester 2 ini kita akan mempelajari beberapa materi yang ada pada video berikut. Kamang Ayu Novi has 2 children to feed, but no income since her husband lost his job as a tour guide last month. Sekarang kan musim corona. Because of coronavirus, we have no more tourists, so there's no work. More than 50,000 people have been stood down in the tourism industry alone, and devastation from the shutdown is spreading through the community. You give me the real food, I give you the material. Oh my God. Australian Kylie Palmley helped set up this crisis kitchen 2 weeks ago. It's serving around 500 people a day. We just couldn't sit by and watch all people in Bali go hungry. Police in key tourist areas, including Kuta, fear a handful of recent suicides could worsen. They say Bali needs a public counselling service to get people through. If there's no viable solution, then suicides could increase because the economy is so bad. In normal times, around 17,000 foreigners arrive in Bali every day. The number now is virtually zero. The airport is deathly quiet. Hotels and restaurants are closed. Beaches deserted. We've been through a few disasters here, as you know, and this particular case is more devastating than others because of the total effect. There's no sign of a major outbreak of COVID-19 in Bali, though only about 60 tests are done each day, so it's unclear when it'll be safe for tourists to return. But the Balinese have survived hardship before, and there's optimism they'll again bounce back. Anne Barker, ABC News. Baik, setelah kalian menonton video tersebut, do you know what we are going to learn? Apakah kamu tahu apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Ya, news item text. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari apa sih itu news item text. Sesuai dengan namanya, news item text bisa dikatakan sebagai teks yang menyerupai sebuah berita. Tulisan ini atau teks ini menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa dengan singkat, runtut, lengkap, serta dibuat secara menarik. Namun, kejadian atau peristiwa yang ditulis pastinya bukan hal yang sembarangan, tapi harus layak diberitakan atau penting. Isi dari news item teks sendiri harus memiliki nilai yang besar, seperti diketahui oleh orang banyak atau bisa mempengaruhi sesuatu yang besar. Jika hal itu bisa terpenuhi, maka sebuah teks bisa dikatakan sebagai news item text. Persis dalam penulisan sebuah berita, isi dari teks ini juga harus terpercaya dan berupa fakta. Sumber juga bisa dicantumkan dalam teks ini, misalnya dari saksi mata, jurnal, bahkan pendapat para ahli. So, news items text is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day. News item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak diberitakan atau penting. Newsworthy yang berarti layak untuk diberitakan. Jadi, tidak semua kejadian atau peristiwa bisa diberitakan. Hanya kejadian atau peristiwa penting saja yang layak untuk diberitakan. Jika peristiwa atau kejadian itu tidak penting, maka tidak layak untuk diberitakan dan diketahui oleh banyak orang.
Tujuan news item text atau the purpose of news item text is to inform the readers about newsworthy or important events of the day. Tujuan news item text adalah untuk menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang layak untuk diberitakan atau penting. Dan kejadian yang diberitakan biasanya adalah kejadian atau peristiwa terbaru atau berita-berita yang up to date. Nah, agar kamu bisa membuat contoh news item text yang baik dan benar, kamu harus memahami pola atau strukturnya. Untuk penyusunan kalimat ini, struktur sangat penting karena tanpa struktur yang baik dan benar akan menyebabkan news item text menjadi rancu atau membingungkan bagi yang membaca. Ada 3 struktur teks yang harus ada pada news item text seperti berikut ini. The first is main event atau newsworthy event, adalah berita utama, bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang terjadi. Di mana hal ini akan menceritakan peristiwa yang terjadi dan biasanya akan berbentuk ringkasan atau summary. The second is background event atau elaboration. Struktur ini juga harus ada news item text, di mana bagian ini menerangkan tentang latar belakang atau peristiwa yang sedang terjadi. Tanpa latar belakang peristiwa ini, pembaca akan menjadi bingung. Secara rinci, latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, minimal dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H, WH questions. Yang ketiga adalah source atau sumber. Merupakan sumber yang perlu kamu cantumkan dalam sebuah teks news item. Dalam menulis sumber, kamu harus memperhatikan keaslian atau keabsahan sumber. Sumber bisa diambil dari jurnal ilmiah, saksi mata, atau pendapat para ahli yang sudah diterbitkan. Dan source ini berada di bagian terakhir dari struktur news item text. Nah, ini bisa berupa pernyataan dari narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak-pihak terkait dari suatu peristiwa tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri dari teks news item? Nah, berikut adalah language features of news item text atau ciri-ciri dari teks news item. Yang pertama yaitu using action verb atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Di dalam menulis news item text, seorang penulis harus menggunakan action verb seperti crash atau hit. Yang kedua, using past tense. Using past tense in explaining news events, but if it's a fact that until now still happen or still in the form of fact, then can use simple present tense. Menggunakan past tense atau kata kerja bentuk kedua atau tenses yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang sudah lalu ya. Tapi jika berita tersebut atau kejadian tersebut adalah fakta yang terjadi sampai sekarang, kita bisa menggunakan simple present tense atau kata kerja pertama. Yang ketiga, using adverb of time, adverb of place, dan adverb of manner. Adverb of time adalah kata keterangan waktu, adverb of place kata keterangan tempat, dan adverb of manner kata keterangan sifat. Using saying verbs, diberitakan. Contohnya ya, contoh ke kalimatnya yaitu ada diberitakan, dikatakan, dikutip, mengatakan, memberitakan, atau mengutip. Mengutip. Para pencari berita yang kemudian menuliskan news item text diwajibkan menggunakan saying verb seperti ini. Ya, ada contohnya said atau stated. Kata-kata ini bisa menjelaskan keterangan tambahan dari para saksi ataupun polisi.
The next is using material process. The last is focusing on circumstances. Bahasanya singkat dan tidak bertele-tele karena ini adalah sebuah berita. Nah, pada materi news item text kali ini, Bu Dini tidak akan meminta kalian untuk menyusun sebuah teks news item, melainkan mempresentasikannya sebagai seorang reporter atau pembawa berita, dan juga mengidentifikasi dari teks news item itu sendiri. Nah, ini adalah contoh kalimat yang bisa kamu gunakan ketika kamu ingin mempresentasikan sebuah berita penting atau sebuah kejadian yang up to date. Oke, di situ ada 3 komponen. Yang pertama ada opening, content, dan closing. Yang pertama opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon viewers. I'm Dila Ananda from ABC TV, Wednesday 22 April 2016. For 2 minutes more, I will accompany you to listen to a bright news today. The first is about title. Kamu sebutkan judul dari berita atau kejadian atau peristiwa penting yang akan kamu bawakan di acara kali ini. Yang kedua adalah content, and here is the first news. Nah, kemudian kamu jelaskan, kamu sampaikan berita atau kejadian penting di kalimat atau di paragraf isi ini. Yang ketiga adalah closing atau penutup. Well, viewers, that's all the news. If you have some suggestions or critics about this program, please visit us at www.abc.co.id. Thank you for your attention and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bu Dini meminta kalian untuk memposisikan diri kalian sebagai seorang reporter atau presenter pembawa berita seperti itu. Untuk contoh teks beritanya dan bagaimana cara membawakan berita yang baik dan benar akan Bu Dini jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Okay students, that's all for today. Thank you for joining my online class, and if you have some questions, please don't hesitate to contact Miss Dini at my WhatsApp number. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.